Ya, mengajak itu kan bukan cuma ustadznya doang yang ceramah. Ustadz juga nggak bisa ceramah kalau nggak ada acaranya, nggak ada kegiatannya. Sehingga semua orang yang terlibat dalam urusan mengajak orang, lalu orang menjadi baik, semuanya dapat pahala. Meskipun dia cuma pegang kamera. Iya. Ini kalau kita share video yang sudah diproduksi oleh Pak Wahyu, kitanya dapat, Pak Wahyu banyakan lagi. Iya. Jadi Allah sediakan pahala yang luar biasa banyak. Tinggal kita mau mengambil pahala itu apa tidak. Sesuatu yang sudah disediakan kan belum tentu menjadi milik kita. Biar supaya menjadi milik kita, maka kita harus mengambilnya. Mengambilnya berarti memainkan peran. Dalam konteks aktivitas dakwah itu memainkan peran. Perannya apa yang kita mainkan? Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, membiayai, dan seterusnya. Karenanya dalam konteks perjuangan semua dilibatkan oleh Nabi itu. Dilibatkan. Bahkan Nabi berbagi tugas. Ya, sebagai contoh, waktu mau hijrah ke Madinah, itu kan Rasul meeting dulu tuh, rapat dulu. Rapat tuh berbagi tugas. Wahai Abu Bakar, engkau mendampingi saya. Kita mau ngumpet dulu nanti di Gua Sur selama 3 hari kira-kira. Ya kamu siapkanlah segala sesuatunya. Umar, ketika saya sudah berangkat dari rumah, bersembunyi di satu tempat, nah gimana caranya kamu mengalihkan opini supaya orang beralih kepada engkau? Soalnya ini ada sayembara, saya ini mau ditangkap, mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Kalau kamu bisa alihkan opininya, bagus, silahkan. Gimana caranya? Ali, nanti malam kamu tidur di tempat tidur saya. Kamu pakai selimut yang biasa saya pakai. Itu diatur begitu. Jadi kalau sudah amal jama'i, kerjasama, tidur itu jadi tugas. Tidur itu jadi tugas. Ente mau nggak kalau tugasnya tidur? Tidur mah nggak ditugasin juga udah merem aja dia. Nah. Tapi ternyata ini Ali tugasnya tidur di tempat tidur Nabi. Berat itu. Iya. Kenapa? Resikonya besar. Seolah-olah Ali harus siap jadi tumbal. Ali terima aja, nggak membantah. Ya Rasul, daripada saya tidur di situ di tempat tidur engkau, kalau emang buat mengelabui orang, taruh aja bantal guling atau apa gitu seukuran tubuh engkau, tutup sama selimut, beres. Tidak begitu, Ali tidak membantah, dilaksanakan dengan baik. Maka ketika Rasul udah keluar dari rumahnya tengah malam, orang-orang yang mengepung rumah Nabi dibikin tidur oleh Allah, sehingga Nabi keluar dengan
tenang, leluasa. Nah, cuma pas datang waktu pagi, mereka terbangun, terkejut. Akhirnya apa? Wah, ini nggak bisa nunggu lama. Udah gerebek aja, masuk, didobrak pintu rumah Nabi itu, digerebek, masuk ke kamar Nabi. Ternyata ada orang tidur, dibuka selimutnya, ternyata Ali. Mana Muhammad? Nggak tahu saya, dari semalam saya tidur di sini. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Ali dipukuli babak belur supaya ngaku di mana Nabi. Dia tetap aja bilang nggak tahu. Padahal tahu. Berbohong dalam soal ini jadi boleh. Kalau main bulu tangkis jangan jujur. Waktu dia mau nepuk kanan, nepuk lagi kiri. Kalau nendang penalti jangan jujur, dikasih tahu kipernya, gue mau nembak ke kanan nih. Enggak begitu. Ali begitu juga. Ali tetap tidak ngaku. Akhirnya orang kafir tidak mau buang waktu. Ali nggak mau ngaku, akhirnya mereka terus kejar, cari di mana adanya. Datang ke rumah Abu Bakar, yang ada anaknya Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah, 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Mana ayahmu? Nggak tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Emang saya nggak tahu. Saya kan anak perempuan, mana tahu urusan bapak. Kamu harus bilang, kalau nggak tahu sendiri akibatnya. Apa yang mau saya bilang, mau saya nggak tahu. Akhirnya dipukuli juga dia, babak belur. Nggak mau mereka buang waktu. Akhirnya mereka cari lagi di mana adanya. Umar pidato di kaki bukit Sofa. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, silahkan cegat saya sekarang. Saya mau menyusul Nabi ke Yasrib, ke Madinah. Orang tambah heran. Tadi digerebek rumahnya nggak ada, Ali yang ada. Dicari di rumah Abu Bakar nggak ada juga. Sekarang Umar pidato kayak begini. Jadi kemana itu Muhammad? Kehilangan jejak. Itu namanya kerjasama, dilibatkan. Cuma sayang orang ini nggak dilibatkan atau tidak mau terlibat. Dilibatkan cuma nggak mau terlibat. Kalau mau terlibat, tentu akan semakin berkembang. Dalam konteks masjid begitu juga. Pengurus masjid tidak melibatkan jamaahnya. Baik. Ada lagi? Ya. Ya kalau masyarakat berat dengan pola seperti itu, ya jangan ngundang ustadz itu. Yang biasa-biasa aja. Karena kalau bukan tidak boleh pakai manajemen. Kita di Hairul Ummah yang mengatur jadwal, saya tugaskan Ustadz Marwan. Ya sudah, begitu aja kan jadi. Kalau yang sifatnya pribadi, saya kemana-mana bawa agenda, bawa buku agenda tahun 2024
Saya bawa kemana-mana. Lagi di perjalanan ada orang WA, Pak Ustadz minta ceramah tanggal sekian, bisa nggak? Saya buka agenda. Oh bisa, insya Allah. Oh, udah jadi. Nggak pakai sekretaris. Nggak pakai DP. Iya, nggak pakai DP. Ada orang bertanya, kalau ngundang Ustadz, berapa biayanya? Ya, urusan itu mah urusan antum sebagai penyelenggara, bukan urusan saya. Saya tidak pernah menentukan. Ya, saya pernah cerita di sini kan, bahwa pernah itu ada orang, ini masalahnya buat proposal Pak Ustadz. Jadi mesti ditulis di proposal itu berapa yang buat Ustadz ini. Ya kan saya udah bilang itu mah urusan antum sebagai panitia. Jadi antum tulis aja sendiri, bukan urusan saya. Perbandingan aja Pak Ustadz. Perbandingan. Akhirnya saya jawab juga, saya pernah dikasih di tempat ini sekian, di sini sekian, di sini sekian. Gitu. Saya kasih tuh ABC. Dia jawab lagi, masih bisa nego nggak Pak Ustadz? Ya Allah. Dari tadi saya sudah bilang saya tidak menentukan. Karenanya saya prihatin. Ini kejadian. Waktu itu ada masjid, kira-kira 2 minggu atau seminggu sebelum Idul Fitri, itu minta dicarikan khotib. Si pengurus masjid minta dicarikan khotib Idul Fitri kepada saya. Kok mendadak banget, tumben gitu. Baru seminggu atau 2 minggu lagi tuh baru minta. Biasanya kan malah setahun sebelumnya. Sebenarnya udah dapat Pak Ustadz. Cuma Ustadz yang kami dapatkan ini ketika dikonfirmasi, dia bilang harus ngasih sekian. Nah, harus ngasih sekian. Wah, kita nggak punya uang segitu. Begitu. Nggak punya. Akhirnya dibatalkan. Sudah dibatalkan aja. Minta sama saya minta dicarikan. Ya saya carikan. Saya jadi berpikir begitu-gitu amat ya dakwah gitu. Maka kita harus selalu meluruskan niat. Kalau pakai manajemen itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Saya cenderung menilai kalau sudah begitu niatnya sudah tidak lurus. Karenanya tabu. Buat kita itu tabu bercanda-bercanda sekalipun dalam ceramah yang berkaitan dengan amplop. Itu tabu. Begitu ya. Ya, kalau di MUI itu ada standarisasi dai. Itu dibahas tentang kode etik dai mubalik. Ya di antaranya soal itu juga disinggung. Malah yang bagus kata Ustadz siapa yang ngisi acara standarisasi? Bukan yang dari Muhammadiyah. Yang ngisi kode etik. Waktu itu
Saya pas menjadi moderator, lalu dia bilang apa? Yang bagus itu kita dai bukan dai kondang, tapi dai kondangan. Dai kondangan. Kalau kita kondangan bagaimana? Bawa amplop, kasih. Itu yang bagus. Tapi karena ini dai-nya dai kondang, jadi minta amplop. Begitu. Baik, silakan. Ya, yang namanya berjuang itu bukan cuma milik Islam. Orang yang dalam kemaksiatan, orang yang dalam keburukan, itu juga dia berjuang. Jangan dikira kita doang berjuang. Yang tidak benar, yang maksiat, itu juga berjuang. Maka namanya orang berjuang di jalan yang benar, di jalan yang salah, itu memerlukan pengorbanan. Untuk sebuah hobi saja orang berkorban. Saya tidak tahu sepak bola itu, klub-klub sepak bola itu menguntungkan apa tidak ya? Secara keuangan. Karena dia harus bayar pemain mahal, gaji pemain mahal. Kira-kira dia dapat duitnya dari mana itu? Dari sponsor. Sponsor mau dapat berapa? Dan seterusnya. Jadi orang kalau dalam konteks perjuangan di dalam Islam, ya harus dipahami dengan baik bagaimana itu berjuang. Nanti baru bisa berkorban dengan harta, dengan jiwa. Harta dengan jiwa itu juga jangan dipahami hanya sifatnya kematian, harus mati, enggak juga. Pada jiwa kita ini kan ada tenaga, ada pikiran, ada ilmu dan seterusnya. Itu yang harus kita korbankan. Oleh karenanya, seandainya orang tidak mati dalam perjuangan, itu bukan berarti dia tidak berkorban dengan nyawa. Kan ada tuh sahabat Khalid bin Walid, pengen banget mati di medan perang. Karena dulu dia perang di jalan orang kafir, di barisan orang kafir. Sesudah masuk Islam, dia berjuang di barisan kaum muslimin. Waktu perang pengen banget mati, karena matinya mati syahid. Sehingga dia jadi berani. Karena dia berani, musuhnya jadi takut. Justru musuhnya yang pada mati, dia sendiri tidak mati. Lalu ketika menjelang kematiannya, dia menangis. Kenapa? Karena kematiannya bukan di medan perang. Kematiannya di atas tempat tidur. Kenapa engkau menangis? Sebenarnya aku tidak ingin mati di atas tempat tidur. Yang kuinginkan adalah mati di medan perang. Nah, sekalipun engkau mati di medan perang, karena niatmu memang mati di medan perang, maka matinya tetap mati syahid meskipun di atas tempat tidur. Ya, orang kan seringkali mencari dalil bukan mau cari kebenaran, tapi mau cari pembenaran. Seolah-olah benar, kenapa ada dalilnya? Padahal konteksnya, kalau konteksnya perang, itu perangnya melawan orang kafir.
matinya mati syahid. Pengorbanan diperlukan dengan harta dan jiwa. Begitu, bukan melawan pemerintah. Bukan melawan pemerintah, lalu melakukan bom bunuh diri untuk mengacaukan saja. Baik, ada lagi? Sedikit. Ya. Ya. Disitulah seninya berjuang. Kalau mau serba rutin, menjadi rutinitas, itu nggak perlu repot-repot berjuang. Dalam konteks masjid, yang penting masjid bikin pengajian, umumkan, datangkan ustadznya, udah selesai. Mau seberapa orang yang datang, itu bukan urusan. Emang dia pada nggak mau. Tapi kalau kita mau berjuang, cari celah lagi. Cara ini sudah, tapi ternyata belum banyak pengaruhnya, belum ada peningkatan. Cara apa lagi ya? Salah satu cara yang belum banyak dilakukan itu kan komunikasi. Komunikasi personal. Komunikasi personal. Pengurus masjid mendatangi jamaahnya, ngobrol-ngobrol. Jangan ngomongin masjid pertama itu. Ngomongin apa kek? Ya, yang ringan, yang rileks. Jangan pas datang, Pak, mau ke masjid nggak, Pak? Kalau nggak ke masjid, apa bedanya dengan orang munafik? Baru datang ngomongnya begitu. Malah nggak usah ngomong soal itu, nggak usah ngomong soal masjid. Datang aja jam 5:30 sore misalnya. 5:30 sore datang. Apakah sambil lewat, apakah bawa sesuatu, mau ngasih hadiah, ngobrol-ngobrol dikit. Sebentar lagi maghrib nih Pak, saya permisi mau ke masjid. Bareng boleh? Kalau mau bareng, udah jalan duluan. Itu kata ajakan, itu sudah keluar, udah nyampe ke telinganya. Ayo mau ke masjid, bareng boleh? Ntar dah saya belakangan, belum mandi. Oh iya saya tunggu ya Pak. Begitu. Besoknya tanya lagi. Kata Bapak kemarin belakangan mau mandi dulu. Kok saya lihat-lihat nggak ada. Nah terus pengurus masjid itu memang harus kumpul Pak. Kumpul pengurus masjid, kemudian curhat. Nah, curhatnya itu di waktu kumpul itu. Problemnya apa sih Pak pengurus masjid Bapak itu? Dan seterusnya begitu. Sehingga nanti bisa berbagi masalah, caranya bagaimana mengatasi sama-sama. Baik, silakan. Kita ini harus memperhatikan juga bagaimana masjid yang kita sudah ada jadwal di situ. Kira-kira kalau ditukar sama orang lain bagaimana? Bisa mengakibatkan kekecewaan apa tidak? Terus bisa menghasilkan anggapan yang negatif apa tidak terhadap kelembagaan? Bisa jadi nanti ada dialog di antara mereka itu dengan pengurus masjid. Khotib dari Hairuma aja, nggak usah dah. Emang kenapa nggak usah? Namanya doang yang tercantum, orangnya melain. Nah,
Kan bisa begitu ya? Yang kita minta Ustadz Fauzi, yang datang Ustadz Haryanto. Masih mending Pak Haryanto tuaan. Lah ini yang diutus orang yang masih muda banget. Nah, misalnya. Jadi itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Karenanya saya lebih suka ngomong sama tempat baru itu. Pak, jadwal saya nggak bisa tanggal itu, atau jadwal saya udah penuh. Bagaimana kalau saya carikan? Dan bagaimana kalau saya di jadwal tahun depan aja? Nah, tahun depan tuh udah ditandain tuh. Lebih baik begitu. Ada lagi kalau saya mempertimbangkan yang jadwalnya 2 kali. Tapi saya ngomong sama pengurus masjid. Di sini kan 2 kali saya. Jadi mungkin yang 1 kali saya carikan yang lain atau antum yang cari. Mohon maaf saya batalkan yang 1 kali. Emang kenapa Pak Ustadz? Ada tempat baru yang saya belum pernah ke situ. Jadi berbagilah. Pada dasarnya saya ini nerima jadwal satu-satu. Satu tempat 1 kali. Nah, maka beberapa tempat, ada 2-3 tempat yang saya 2 kali, saya pengen kurangi 1 kali. Untuk berbagi pada yang belum kebagian. Nah, saya ngomongnya begitu. Bukan karena di sini mah amplopnya segini, kalau di sono mah enggak begitu. Ya. Atau bagaimana kalau acara lain dulu? Saya tetap ke masjid Bapak, tapi acaranya ceramah habis maghrib kek dan sebagainya. Kuliah subuh kek. Kalau ceramah maghrib udah baku Pak Ustadz. Minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, dan seterusnya gitu. Nah kalau begitu kan ada minggu kelima. Minggu kelima biasanya ganti-gantian orangnya. Nah boleh nanti saya minggu kelima. Lebih baik begitu. Baik. Cukup. Ada lagi? Ya. Oh iya, nanti di share. Kalau ditulis nggak ada warnanya. Nah, ini kan ada warnanya. Ya. Baik, silakan ke Ustadz Marwan untuk melanjutkan kalau ada yang mau disampaikan. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya informasikan kembali bahwa kita kursus dakwah dibuka angkatan 61 mulai 3 Agustus. Sedangkan akhir Juli, Sabtu akhir Juli itu angkatan 60 dan peserta lain itu ada pelatihan menulis. Pelatihan menulis untuk dakwah angkatan yang ke-15 apa 16. Nah, silahkan kalau ada yang mau diutus orang untuk ikut. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.